Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini yang berbahagia kita masih dikumpulkan, masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat beserta salam teriring, tersampaikan, tercurahkan kepada Nabi penutup Nabi, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi asbab terciptanya dunia dan seisinya, Nabi yang menjadi asbab terciptanya kebaikan yang kita rasakan pada saat ini, Nabi yang datang membawakan akhlakul karimah, penyempurna akhlak, yang mana semuanya itu adalah berguna bagi kita semua, sehingga kita dijadikan sebagai umat yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir, dan bisa menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jemaah sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini kita tatkala ada kalanya kita merasakan kegalauan di dalam hati, tersebab permasalahan hidup, tersebab apa segala macam bentuk realita yang telah kita jalani dalam kehidupan kita, sehingga itu selalu terbayang, terfikirkan di dalam ingatan kita, baik itu dalam kita urusan harta, dalam urusan percintaan, dalam urusan politik, dalam urusan berkeluarga, dan sebagainya. Ada kalanya segala macam hal tersebut menimbulkan keresahan di dalam hati kita. Bagaimana ini sehingga kita jadi beban pikiran untuk kita, sehingga kita tidak merasakan ketenangan dalam hati. Padahal banyaknya harta yang kita miliki, banyaknya keturunan yang kita miliki, semua yang ada fasilitas di dunia ini, semua kita miliki, namun tak ada ketenangan di dalam hati kita. Kenapa? Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua kunci agar hati kita tetap tenang dalam menghadapi kesulitan hidup, dalam menghadapi segala macam problema yang telah kita hadapi dalam keseharian. Kunci itu adalah yang pertama, kita harus bersikap sabar. Setelah seperti yang telah tersinggung di dalam ayat yang pertama tadi, bahwasanya innallaha ma'as sabirin, yang artinya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Yang kedua, Allah juga berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya apabila kamu bersyukur atas nikmat yang telah aku beri kepada kamu, maka niscaya akan aku tambah apa yang telah aku berikan tersebut. Tapi apabila engkau mengingkari apa yang telah aku berikan kepada kamu, maka ingatlah sesungguhnya azabku amat pedih. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian dimanapun Anda berada, kita bahas kunci yang pertama, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maknanya apa? Allah tidak akan pernah jauh, Allah tidak akan pernah lari kemanapun kepada orang-orang yang selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun ia berada. Itulah kesabaran yang ada di dalam hati kita. Tatkala Allah cinta kepada orang tersebut, maka Allah akan semakin menguji dia, semakin memberikan cobaan hidup kepadanya. Ketika ia bersabar dan menerima apa yang telah Allah tentukan kepada dia dengan mengucapkan Alhamdulillah, semua apa yang telah engkau berikan kepadaku ya Rabb, itu adalah semua atas karunia engkau, dan aku kembalikan setiap apa yang telah engkau beri kepadaku, engkau ambil kembali, aku ikhlaskan untukmu ya Rabb. Itu adalah makna kesabaran dan juga keikhlasan. Kita tak pernah mengeluh, tak ada kegalauan dalam hati kita, tatkala kita memiliki kunci yang pertama, yaitu sabar atas segala apa yang telah Allah berikan, Allah tentukan kepada kita.
Allah beri kita musibah dalam bentuk apapun, kita sabar menerimanya. Tatkala duit kita hilang, kita sabar. Alhamdulillah, mungkin bukan rezeki saya. Kita ikhlaskan itu semua. Kunci yang kedua adalah ikhlas. Sabar dan ikhlas ini selalu berbarengan, selalu bergandengan. Yang mana kedua kunci tersebut ini akan menghilangkan segala macam gundah gulana, galau merana di dalam hati kita, sehingga hati kita bisa menjadi tenang karenanya. Keikhlasan yang terpancar di dalam hati kita adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan berbagai macam apa yang telah menjadi apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Allah beri kita harta yang banyak, kita sabar untuk menerimanya. Allah angkat kembali harta yang banyak itu, kita ikhlas memberikannya. Tatkala itu sudah kita berikan, sudah kita lakukan dalam keikhtiaran kita di dalam hidup, niscaya kita tidak akan pernah merasakan kegalauan di dalam hati kita. Umat Islam itu adalah umat yang paling nikmat, umat yang paling enak. Dan di mana kala kita sedang dalam keterpurukan, kita memiliki sandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat-umat yang lain tak merasakan hal seperti itu. Banyak artis-artis yang hanya karena ingin merasakan ketenangan, dia pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mabuk-mabukan, ia pergi berzina, yang mana setelah ia melakukan semua itu aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kegalauan, kesalahan, kemasalahan hidup di dalam diri dia akan kembali lagi kepadanya, menimbulkan masalah yang baru, menimbulkan problema yang baru. Karena apa? Karena dia tidak memiliki sandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di hatinya akan timbul kegalauan, terus timbul di dalam hatinya akan keresahan di dalam hidup. Dia tak bisa menerima apa yang telah Allah tentukan kepadanya. Saat Allah beri dia berbagai macam kenikmatan, bisa saja dia bersyukur atas apa yang Allah beri. Tapi ketika Allah cabut, Allah ambil kembali kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, ia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia cari orang-orang lain, ia pergi ke dukun, ia pergi ke paranormal untuk mencari bagaimana hartanya itu bisa kembali. Itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Allah hanya menguji dia dengan cara seperti itu, agar Allah semakin membuktikan bagaimana cintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah Allah beri cobaan seperti itu, Allah ambil apa yang telah Allah berikan kepadanya, dia jauhkan Allah, dia tak lagi mendekat kepada Allah. Rumus hidup itu simpel saja. Tatkala kita sedang berada di atas, tunduklah dan kembali kepada Allah. Tatkala kita sedang berada keterpurukan di bawah, bangkitlah dan kembali kepada Allah. Bukankah menjadi umat Islam itu adalah umat yang paling nikmat? Umat yang paling nikmat. Saat di dunia, apapun pekerjaan yang diniatkan untuk ibadah menjadi amal ibadah untuknya. Setiap kali dia merenungi apa yang telah Allah ciptakan di dalam dunia ini, setiap kali apa yang Allah ciptakan di dunia ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, wasama wal ard, dia selalu mentadaburi itu, selalu memikirkan, selalu menjadi bahan perenungan, selalu menjadi bahan pembelajaran untuknya. Apakah ini yang maksud Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa pelajaran yang dapat diambil olehnya? Itulah orang-orang yang selalu mengingat Allah dimanapun dia berada. Tak perlu gamis yang panjang, tak perlu sorban yang berlilit di kepalanya. Tatkala hatinya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan pandang orang-orang seperti itu. Betapa banyak orang-orang yang memiliki pakaian serba mewah, serba mahal, serba mewah, semua ada pada dirinya, seakan-akan semua ilmu tertumpu pada dirinya. Tapi ketika dilihat dalam kesehariannya, ia tak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin Allah semakin dekat kepadanya? Bagaimana mungkin dia akan terus mendapatkan rahmat dan kasih sayang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dia menjauhkan dirinya daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dekat kepadanya. Kita kembali lagi kepada ayat yang pertama, Innallaha ma'as sabirin. Bukankah Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar? Allah gak bakal pernah jauh dari orang-orang yang bersabar kepadanya. Apapun derita hidup, apapun berbagai macam kesusahan yang dirasakan dalam kehidupan, akan Allah balas dengan kebaikan yang dengan segala kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita rasakan di dunia ini adalah sedikit, setetes daripada kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita hidup di dunia ini adalah untuk berbondong-bondong memperbaiki diri, memperbaiki amal, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membawakan bekal yang bermaksimal. Kita ikhlaskan, kita ridhoi, kita bersabar atas segala apa yang telah Allah tentukan kepada kita, sehingga apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala tersebut kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Kita tak merusak alam sekitar, kita selalu menjaga lingkungan agar tetap asri dan bersih. Kita jaga sikap kita terhadap sesama kita, kita perbaiki nilai-nilai sosial kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia bagaimanapun dia, sejahat apapun dia, sebaik apapun dia, alam sebagaimana kerasnya, sebagaimana berbagai macam tipu daya yang ada di dunia ini, akan Allah permudah segala urusan tersebut. Tatkala kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu akan mengikuti kita dari belakang. Tatkala kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diperbudak oleh dunia. Dan disitulah timbul kegalauan-kegalauan yang seterusnya. Sehingga di hatinya tak pernah merasa puas, tak pernah merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kesabaran dan keikhlasan di dalam hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.